aku Rani dan ini Komunikasi, tempat di mana kamu akan belajar komunikasi dengan asik. Yap, di episode ke-7 ini aku bakalan ngebahas tentang etika periklanan. So, pastikan kamu nyimak sampai akhir ya. Oke, sobat asik, di episode kali ini ada sesuatu yang spesial nih. Apa tuh? Oke, di kali ini aku nggak bakal sendirian karena di sini aku bakal ditemenin sama Miss Amel. Hai Miss Amel, apa kabar? Hai Miss Rani, alhamdulillah kabar baik. Miss Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga. Makasih ya Miss Amel sudah mau jadi guest yang spesial di episode kali ini. Sama-sama Miss Rani, makasih juga udah ngajak aku ya untuk join di podcast sekarang. Oke, nah sobat asik, sebelum kita lanjut ngobrolnya sama Miss Amel, aku mau ngasih gambaran kenapa di dalam dunia periklanan perlu menjunjung etika dan menghormati norma-norma sosial. Jadi dalam perkembangannya, konsep periklanan itu berkembang secara dinamis dari zaman ke zaman. Tadinya berpromosi dengan menampilkan unsur-unsur keunggulan produk itu udah cukup. Namun sekarang udah tidak lagi karena kreativitas dan inovasi masyarakat juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sehingga para pengiklan benar-benar mencari cara-cara yang kreatif untuk menjangkau para audiens. Benar nggak sih? Menurut Miss Amel statement tadi, yang hari gini para pengiklan dituntut untuk membuat iklan yang super kreatif. Bener banget Miss Rani, aku setuju tuh sama statement itu. Oke, alasannya kenapa tuh? Karena kan tadi udah disampaikan ya kalau sekarang itu teknologi udah mendukung kita dalam memproduksi iklan. Nah, ditambah jumlah produk itu kan semakin banyak, sehingga ketika kita membuat iklannya itu biasa-biasa aja, nanti susah gitu dapet attention dari audiens. Nah, kalau iklannya kreatif, peluang kita dapat attention itu bisa lebih besar nih Rani. Oke gitu ya, jadi kadang-kadang nih ya dituntut jadi kreatif tapi kadang-kadang melupakan satu hal ya, itu yang namanya etika ya. Karena gini, aku mau ngasih contoh ya, ada iklan pernah aku lihat yang menurut aku tuh kurang pas aja gitu kalau dilihat dari sisi etika. Ini salah satu iklan jadul banget dan viral di zamannya. Jadi ada iklan permen rasa mint yang slogannya tuh dingin-dingin empuk. Karena kalau dilihat dari kalimat slogannya tuh sebenarnya nggak masalah ya. Tapi yang jadi sorotan adalah kalimat itu tuh diasosiasikan dengan model perempuan yang seksi. Dan juga di iklan itu ada adegan model laki-laki yang sedang memeluk tubuh model perempuannya. Sehingga malah jadi mengobjektifikasi tubuh perempuan. Nah, kalau Miss Amel sendiri nih, pernah nggak ngelihat iklan yang menurut Miss Amel kurang etis? Pernah sih Miss Rani ya, malah mungkin masih ada tuh iklan-iklan yang kayak gini karena lumayan sering dipakai sama pengiklan untuk brand-brand kecantikan. Jadi kalau tadi ngomongin slogan, nah ini suka dipakai sama slogan-slogan brand-brand kecantikan. Biasa yang dipakai itu cantik itu langsing, cantik itu cerah. Nah, untuk produk skincare misalnya, dia bilang cantik itu cerah, sehingga yang dia tampilkan itu model-model atau artis-artis yang kulitnya putih. Nah, kemudian meng-compare dengan yang punya kulit lebih berwarna gitu, sehingga dianggap kulit berwarna itu tidak cantik atau tidak lebih baik. Nah, menurut aku sih itu kurang etis. Oke gitu ya, jadi emang kadang-kadang iklan-iklan yang meng-compare kecantikan, bikin standar kecantikan tuh suka kadang-kadang standarnya ngawur gitu ya. Padahal kita sebagai warga Indonesia ya, masyarakat Indonesia nih berbeda-beda suku dan juga berbeda-beda warna kulit. Jadi sebenarnya standar cantik yang kulitnya cerah itu kurang relevan gitu ya. Oke, secara umum etika periklanan itu ya teman-teman adalah seperangkat prinsip dan aturan-aturan yang mengatur komunikasi antara penjual dengan calon pembelinya. Apalagi di zaman sekarang media itu tidak hanya terbatas di media penyiaran aja kan. Nah, menyikapi kreativitas pengiklan di multi platform, jadi ada iklan di media penyiaran, ada iklan di media sosial atau media digital,
Ada nggak kira-kira menurut Miss Amel perbedaan prinsip dalam penerapan etika periklanan? Sebetulnya sih nggak ada ya kalau perbedaan prinsip, mau itu iklannya disiarkan di platform digital atau di platform konvensional. Untuk etika periklanan standarnya sih pasti sama. Oke, sama ya. Karena pada prinsipnya iklan itu harus nih, satu, menjunjung tinggi kebenaran. Maksudnya itu menyajikan kondisi yang real, tidak menutupi kekurangan. Kemudian dua, tidak mengandung sara. Tiga, tidak mengandung pornografi. Keempat, tidak melanggar etika bisnis seperti menjatuhkan produk pesaing. Dan kelima, meniru atau memplagiat iklan lainnya. Dan enam, menjaga norma yang berlaku di masyarakat. Oh iya, aku jadi ingat nih, ada contoh kasus beberapa saat yang lalu. Jadi ada sebuah produk deodoran impor yang customernya itu udah banyak di Indonesia. Intinya produk ini tuh banyak yang cocok. Nah, suatu ketika ada produk lokal yang kurang lebih produknya sama. Sebenarnya normal aja sih ya, setiap produk punya kompetitor. Namun yang jadi sorotan di sini, produk lokal tersebut diduga melanggar etika bisnis dengan melakukan black campaign. Ada juga statement overclaim dan menggunakan buzzer sehingga produk impor tadi pamit undur diri dan udah ada statement resmi di media sosialnya. Sangat disayangkan sekali ya hal ini. Tapi disclaimer dulu, aku nggak ada keterikatan apapun dan tidak ada niatan buruk ya. Hanya memberi contoh yang ada di lapangan. Semoga omongan aku nggak dipotong-potong nih ya. Oke, gimana tanggapan Miss Amel sebagai akademisi melihat fenomena tersebut tuh? Menurut aku sih kurang etis ya Miss Rani kalau sampai membuat brand pesaingnya sampai undur diri. Ini kan berarti menunjukkan persaingannya itu tidak sehat dan dikhawatirkan malah menjadi bumerang untuk brand tersebut loh, karena reputasi atau citranya malah jadi buruk karena dinilai oleh publik iklannya itu tidak etis. Nanti kan yang rugi jadi brand itu sendiri. Nah, reputasi brand itu berhubungan loh sama aspek penjualan. Sudah banyak studi yang menyatakan bahwa ada korelasi antara brand image dengan aspek penjualan. Ketika brandnya itu negatif, bisa saja mempengaruhi penurunan penjualan. Sehingga kembali lagi, nanti yang rugi malah brand tersebut, dirugikan oleh iklannya yang tidak etis. Oke, jadi memang betul ya kalau kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam periklanan. Nah, ada juga contoh-contoh etika yang lain di dalam periklanan. Misalnya, iklan yang ditujukan untuk orang dewasa ditampilkan di jam malam. Iklan rokok dilarang menampilkan produknya, aktivitas merokok, dan asap rokok. Ada juga aturan bahwa tidak boleh menampilkan adegan kekerasan dan ketakutan. Tidak boleh juga mengklaim produknya sebagai yang paling, misalnya yang paling enak, yang paling bagus, yang paling baik. Nah, itu nggak boleh. Dan juga tidak boleh mengeksploitasi kepolosan anak-anak dan masih banyak lainnya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih untuk Miss Amel. Apa harapan Miss Amel untuk perkembangan dunia periklanan? Oke, kalau harapan aku sih pasti industri iklannya harus tetap mencerminkan prinsip kreatif namun etis, dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan juga penghormatan terhadap kita sebagai konsumen, serta aspek hukum. Iklan memang harus mampu menarik perhatian melalui ide-ide unik dan kreatif, tapi nggak boleh menipu, mengeksploitasi konsumen, atau melanggar norma kesopanan, budaya, dan nilai-nilai sosial, dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Rani. Wah, nggak kerasa ya obrolan di episode kali ini jadi membuka wawasan kita semua. Jadi gimana nih, udah lebih paham kan ya tentang etika periklanan? Pastinya podcast ini nggak cuma sekali ya, jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya yang pastinya informatif, biar belajarmu nggak gitu-gitu aja. Ingat, satu hari satu topik belajar, lebih baik daripada bengong aja. Oke, the time is up. Thank you so much. And thank you so much Miss Amel. Thank you.
and see you on the next episode. I'm Rani signing now. Ciao. Ciao ciao.